Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Malam Sakral, Pelet Kulat Raung, Jamur Peti Mati untuk Suamiku. Cerita kali ini ditulis oleh Omras 140217. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Seperti biasanya saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Aku hamil, ucap wanita itu dengan suara serak, matanya sembab dan memerah. Lelaki berkemeja putih tersebut hanya bisa terdiam. Ia tidak bergeming sedikit pun dari tempatnya berdiri. Wajahnya terlihat memerah, menahan emosi kekecewaan. Kau kan tahu aku baru saja mendapatkan pekerjaan. Aku tidak bisa menikahimu sekarang, ujar laki-laki itu pada akhirnya. Tapi ini anakmu Han, anakmu, ucapnya dengan bergetar. Iya maaf sis, aku benar-benar tidak bisa menikahimu sekarang. Tapi kalau kau mau menungguku, aku akan menikahimu mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Hah? Lalu bagaimana dengan anak ini Han? Kau harus bertanggung jawab. Masa depanku hancur Han, hancur. Ucapnya mulai terisak lagi. Gugurkan saja anak itu, ujar laki-laki tersebut dengan tatapan tajam. Tidak, orang tuamu harus tahu tentang anak ini. Kau harus bertanggung jawab untuk anak yang kukandung ini, kata si wanita itu seraya beranjak dari duduknya yang bermaksud akan pergi meninggalkan Farhan. Siska, panggil Farhan sembari melayangkan sebuah tamparan ke wajah Siska. Plak! Tamparan itu membuat pipi Siska memerah, tangannya refleks memegang pipinya. Isak tangisnya semakin kencang terdengar. Kalau sampai kau berani menemui dan memberitahukan hal ini pada orang tuaku, kau akan menerima akibatnya. Dasar wanita lacur. Bentak Farhan membuat Siska menjadi sangat sedih. Aku pelacur? Kau menyebutku begitu? Aku benar-benar tidak menyangka Han. Setelah apa yang kau lakukan kepadaku sampai aku hamil, kau malah menyebutku pelacur. Kau bajingan Han. Dasar kamu Han bangsat, teriak Siska kemudian. Plak! Lagi-lagi sebuah tamparan mendarat tepat di pipi Siska. Aku bisa melakukan lebih daripada ini kalau kau sampai memberitahukan masalah ini pada orang tuaku. Begitulah ancam Farhan. Siska kemudian terdiam, ia tidak mampu berkata-kata lagi. Rasanya semua yang ia lakukan untuk pemuda tersebut sudah benar-benar tidak berarti sama sekali. Sedikitpun ia tidak lagi dihargai. Ia sangat menyesal sudah memberikan asetnya yang sangat-sangat berharga itu pada laki-laki bajingan seperti Farhan. Saat Farhan akan pergi, Siska memeluk kaki pemuda tersebut dengan erat. Aku mohon Han, aku mohon jangan pergi. Anak ini adalah darah dagingmu Han. Kemana aku akan membawa beban hidupku ini tanpa kamu Han? Jangan tinggalkan aku. Masa depanku sudah hancur Han. Apalagi kalau sampai orang tuaku tahu tentang kehamilanku ini, aku bisa mati dihajar Han. Tolong. Begitulah isaknya. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Hujan turun dengan sangat deras membasahi tubuh sepasang muda-mudi itu yang tengah bertengkar tersebut. Farhan mencoba melepaskan tangan Siska yang sangat erat memeluk kakinya itu. Namun beberapa kali dilepas, Siska tetap kembali memeluk kaki Farhan. Sampai ketika suara guntur terdengar, Farhan menendang tubuh Siska sampai benar-benar terjatuh. Lalu laki-laki itu berjalan meninggalkan Siska yang masih berusaha mengejarnya. Karena saking emosinya, Farhan mendorong tubuh Siska hingga perutnya membentur batu. Lalu kemudian brak! Farhan hanya bisa menoleh sekilas sebelum benar-benar pergi meninggalkan Siska sendirian yang nampak sedang kesakitan sambil memegang perutnya itu. Darah yang keluar dari rahimnya bercampur dengan air hujan. Siska ketakutan, pikirannya pun sudah kemana-mana. Ia mencoba bangkit dan kemudian berjalan untuk pulang, meski darah dan rasa sakitnya masih sangat amat terasa. Ia berjalan sambil menyeret-nyeret kakinya di bawah derasnya guyuran hujan.
Air matanya bercampur dengan air hujan pada saat itu. Dalam hatinya ia bersumpah akan membalas rasa sakit hati dan juga rasa sakit fisiknya saat itu kepada Farhan. Namun baru saja ia sampai di jalan besar, tiba-tiba tubuhnya menggigil lalu ambruk. Saat ia terbangun, ia sudah berada di rumahnya. Ayah ibunya nampak sangat sedih bercampur cemas setelah mengetahui apa yang telah terjadi pada anaknya. "Siapa orangnya, Sis?" tanya ayahnya. Siska menggeleng sambil menangis dan kemudian ia takut memberitahukannya pada sang ayah. "Beritahu amaimu, Sis, biar laki-laki itu bertanggung jawab dengan perbuatannya," bujuk sang ibu. Siska hanya terdiam, namun air mata masih menetes dari matanya. "Kau jangan diam saja, Siska," begitulah ujar ayahnya. "Dia tidak mau bertanggung jawab, Mai," ucap Siska gemetar. "Aku akan memaksanya. Jika berani berbuat, maka harus berani bertanggung jawab. Katakan saja siapa nama laki-laki itu kepadaku," ujar ayahnya lagi. Siska kemudian memegangi kepalanya, lalu pura-pura pingsan agar tidak dipaksa mengatakan siapa orangnya yang telah membuat dirinya hamil seperti itu. Hari berganti hari, keadaan Siska semakin mulai pulih. Ayahnya kini lebih sering tidak berada di rumah dan seperti menjauh dari Siska. Siska maklum, ia tahu kesalahannya memang sangatlah besar sehingga membuat keluarganya malu. Tapi di sisi lain, Siska tidak mau orang tuanya mengetahui siapa laki-laki yang telah menghamilinya. Siska sudah berhenti sekolah. Ia memilih untuk bekerja jadi tukang cuci piring yang merangkap jadi pelayan di sebuah rumah makan. Namun di sela-sela kesibukannya, Siska kemudian masih memikirkan cara untuk membalas semua perbuatan Farhan terhadapnya. Dan sampai pada suatu ketika, ia mendengar beberapa cerita dari salah satu pelanggan setia rumah makan tersebut tentang sebuah perunduk kulat raung atau pelet jamur peti mati yang bisa membuat seseorang bertekuk lutut pada si pelaku pelet. Dengan hati-hati agar tidak dicurigai, Siska mencoba mengorek sedemikian detail tentang jamur raung tersebut. Tapi sebaiknya jangan dilakukan karena resikonya itu sangat besar. Belum lagi, kalau kita mati pasti akan menjadi hantu, ujar orang itu mengingatkan Siska, dan Siska kemudian cuma tersenyum, seraya menggeleng. Malam itu setelah semua pekerjaannya selesai, Siska meminta izin untuk pulang sebentar pada pemilik rumah makan itu. Dan karena Siska pintar beralasan, akhirnya ia pun diizinkan untuk pulang. Siska berdiri di pinggir jalan menunggu truk, berharap mendapatkan tumpangan ke desanya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya ada truk yang mau membawanya. Sopir tersebut nampak genit ketika melihat kemolekan tubuh Siska yang dibalut dengan daster Hello Kitty ketat yang tidak begitu panjang. Di dalam truk, Siska terus saja digoda dengan kata-kata yang tidak pantas atau jorok. Namun karena saat itu ia sangat ingin pulang dan hanya dengan cara menumpang pada truk itulah ia bisa sampai ke desanya. Maka dari itu Siska cuma terdiam meski beberapa kali bagian tubuhnya disentuh oleh orang-orang yang berada di dalam truk tersebut. Singkatnya, setelah sampai di desanya, Siska melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Ia tidak merasa takut sedikit pun berada di jalanan yang gelap itu. Sebelum sampai ke rumah, Siska terlebih dahulu pergi ke kuburan yang ada di desanya. Siska melangkah memasuki area pemakaman hanya dengan bermodalkan senter kecil yang ada di pematik apinya. Kalau di sini disebutnya mancis. Satu demi satu raung atau peti mati diperiksa dan berharap ada di antaranya yang sudah ditumbuhi jamur. Namun sudah beberapa raung ia temui sama sekali tidak ditumbuhi oleh jamur. Sampai di raung terakhir yang merupakan raung paling tua yang ada di pemakaman tersebut, Siska tersenyum senang ketika melihat raung tersebut benar-benar ditumbuhi oleh jamur. Bahkan tidak cuma petinya saja, melainkan keseluruhannya. Tanpa rasa takut sedikit pun, ia kemudian memetik jamur-jamur yang ada di sana. Setelahnya ia bergegas melangkah pergi untuk pulang.
Namun baru beberapa langkah saja, tiba-tiba terdengar suara aneh dari balik semak-semak yang sangat dekat dengan tempatnya berdiri saat itu. Siska menghentikan langkahnya. Perlahan ia mulai menoleh ke kiri dan juga ke kanan, memastikan kalau di sana tidak ada orang lain yang memperhatikan dirinya. Tebak! Suara sesuatu dari atas pohon jatuh menghantam tanah tepat di belakang tubuh Siska. Siska kemudian lantas menoleh karena kaget dan juga penasaran. Ia menyoroti sekitarnya dengan senter yang kini sudah mulai meredup. Merasa tidak ada apa-apa, Siska pun mendongakkan kepalanya ke atas dan kemudian mencari tahu apa yang baru saja terjatuh. Namun alangkah terkejutnya Siska ketika melihat pemandangan di atas pohon tersebut. Sebuah kaki berwarna hitam legam tengah berayun-ayun dengan suara cekikikan. Siska yang semula tidak merasakan takut menjadi terdiam 1000 bahasa, menatap sosok itu dengan kaku. Lalu kemudian, brak! Dahan berbunyi ketika sosok tersebut melompat, dan ekornya yang panjang mencuntai ke bawah. Bulunya berwarna kemerahan terlihat ketika kilat menyambar. Grak, brak! Sebuah dahan jatuh tepat di samping Siska. Untungnya Siska tidak kenapa-napa meski tangannya penuh terluka. Setelah sosok makhluk yang tidak diketahui apa jenisnya itu pergi, barulah Siska tersadar nafasnya turun naik. Ia meringis ketika memeriksa atau merasakan perih pada lukanya. Dengan langkah 1000, Siska berlari kemudian keluar dari pemakaman itu. Ia berlari dan kemudian terus berlari sampai ke rumahnya. Kemudian Siska mengetuk pintu. Tangannya begitu bergemetar ketika mengetuk pintu itu. Tidak beberapa lama kemudian, pintunya dibuka oleh sang ayah yang nampak masih marah kepada Siska. Aku menginap semalam saja ya, Mai. Besok aku kembali kerja lagi. Begitulah ucap Siska kepada ayahnya. Ayahnya sama sekali tidak menjawab. Ia berjalan meninggalkan Siska yang masih berada di depan pintu. Merasa kedatangannya tidak diinginkan, akhirnya Siska berbalik pergi sambil menangis. Ia memegang erat bungkusan jamu raung miliknya itu dan kemudian berlari untuk kembali ke tempat kerjanya. Sangat lama Siska berdiri di pinggir jalan dengan keadaan basah kuyup menunggu kedatangan truk yang bisa ia tumpangi lagi. Sebuah truk akhirnya singgah, mempersilahkan Siska masuk dan kali ini sopirnya cukup baik dan membiarkan atau memberikan baju dan handuk gantinya yang baru pada Siska. Pakailah pakaian ini, nanti kau sakit kalau tidak memakainya. Keringkan tubuhmu dahulu, ujar sang sopir itu. Namun Siska tetap terdiam. Ia merasa kurang nyaman berganti pakaian di depan laki-laki yang bahkan tidak dikenalinya tersebut. Tahu apa yang dipikirkan oleh Siska, akhirnya si sopir menghentikan truknya di pinggir jalan. Lalu kemudian ia turun. Siska kemudian lekas-lekas mengganti bajunya dengan baju yang diberikan sopir baik hati tersebut. Singkat cerita, ia pun kemudian sampai di depan tempat kerjanya. Namun ia tidak enak hati jika harus mengganggu tidur sang bos. Maka dari itu Siska lebih memilih untuk duduk menunggu di luar hingga pagi menjelang. Rasa dingin yang menusuk membuatnya menggigil. Di saat-saat seperti itu, kenangan-kenangannya sewaktu bersama Farhan terlintas di benaknya, membangkitkan kembali rasa sakit dan penyesalan tiada henti di dalam dirinya. Perlahan air matanya kembali jatuh bergulir di kedua pipinya. Siska menangis sampai ia terlelap karena lelah dengan semua beban kehidupannya tentunya. Loh, Siska, kenapa tidur di sini? Bukannya kamu izin pulang? Ujar suara seorang perempuan berkacamata yang merupakan bos di rumah makan tersebut. Siska mengucek-ucek matanya meski matanya agak sembab, namun Siska kemudian masih tetap berusaha untuk tersenyum. Orang tua saya tidak ada di rumah, Kak. Makanya saya balik lagi kemari. Pas sampai di sini sudah larut malam. Saya tidak enak jika harus mengetuk pintu, takut mengganggu tidur kakak. Ah, kamu itu seperti itu. Lalu kamu tidur di sini sampai pagi. Ya Tuhan. Aku kemudian seketika merasa seperti kakak yang sangat jahat, ujar bosnya sambil menggelengkan kepala.
Ini bukan salah kakak, justru ini salah saya sendiri kak, karena terlalu larut pulang kemari. Ya sudah, ayo masuk. Tapi lain kali jangan diulangi lagi. Aku takut kalau ada orang-orang mabuk yang berbuat macam-macam kepadamu jika kau tidur di luaran sana. Iya kak, aku minta maaf. Sudah membuat kakak khawatir. Sesampainya di dalam kamar, Siska langsung memasukkan jamur-jamur yang ia dapat tadi malam ke dalam lemari pakaiannya. Lalu kemudian dia mencucinya dengan bersih. Sebelum ia bersiap-siap untuk mengerjakan tugas-tugas rutin di rumah makan tersebut, saat mencuci piring-piring kotor, pikirannya mulai tidak fokus. Bagaimana caranya aku bisa memberi jamur raung itu pada Farhan? Sementara aku tahu dia pasti tidak akan mau bertemu denganku. Siska membatin hingga tanpa ia sadari sudah salah menaruh piring, hingga mengakibatkan piring itu terjatuh dan pecah berkeping-keping. Melamun sih, tegur teman kerjanya yang tengah menggoreng ikan di dapur. Kenapa sis? Begitulah tanya bosnya. Dia melamun kak, begitulah sahut Tina. Maaf kak, aku merasa kurang sehat hari ini. Aku rela kok uang gajiku dipotong untuk pengganti piring-piring ini kak. Begitulah ucap Siska. Ya sudah, biar hari ini kamu istirahat saja. Biar aku yang mencuci piring-piring itu nanti, kata bosnya dengan lembut memamah Siska untuk masuk ke dalam. Tina kemudian menatap Siska dengan lekat, tersirat kecemburuan pada tatapannya. Kamu ada masalah apa sis? Kalau ada masalah, ya cerita saja, biar sedikit berkurang beban pikiranmu. Jangan malah dipendam sendiri seperti itu. Coba kamu cerita sama kakak, siapa tahu aku bisa membantumu. Siska tersentuh dengan kepedulian bosnya itu. Perlahan-lahan air matanya mulai terjatuh. Wanita berkacamata tersebut meraih tubuh Siska, menyandarkannya di tubuh itu dalam pelukan hangatnya. Ia mengusap-usap kepala Siska dengan penuh kelembutan. Aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar kak. Sampai-sampai kedua orang tuaku membenciku selama ini. Mereka seakan mengunci diri dariku. Mereka benar-benar tidak peduli lagi kepada aku. Isak Siska dalam pelukan bosnya. Lalu kemudian ia menceritakan semua kisahnya. Ya Tuhan, seberat itu masalah yang kau alami ya sis. Usiamu masih belasan, tapi kau bisa menjalani semuanya dengan hati yang kuat. Kalau aku berada di posisimu, entah apa yang akan terjadi kepada aku, ucap bosnya dengan linangan air mata. Kau harus membalas rasa sakitmu itu pada laki-laki itu sis. Aku akan membantu sebisaku. Bajingan sialan itu harus merasakan apa yang sudah kamu rasakan. Tapi kak, sudah, kau itu perempuan. Aku pun juga perempuan. Kita sama-sama perempuan. Naluri perempuan itu sama. Aku bahkan bisa merasakan penderitaanmu itu dengan hanya membayangkannya saja. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu begitu saja, Siska? Siska menggigit bibirnya lalu ia terdiam. Dalam hatinya berkata, sungguh betapa baik bosnya itu pada dirinya yang bahkan baru beberapa waktu kerja di situ. Lalu apa rencanamu sis? Aku ingin bertemu dia sekali saja kak, dan aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu jika ada. Kak, ada yang mau bayar hutang. Panggil Tina membuat pembicaraan keduanya terhenti. Setelah bos keluar, Tina mengolok-olok Siska dengan perkataan-perkataan kasar yang sangat tidak pantas. Ada masalah apakah dirimu, Tin? Kok kamu bicaranya kasar sekali kepadaku? Begitulah ujar Siska. Alah, sok sakit, sok biar-biar disayang bos kan kamu. Nyatanya kamu tidak sakit tuh. Nyatanya kamu tidak sakit tuh, tidak kenapa-napa. Aku tahu maksudmu. Biar aku capek kerja sendirian kan? Siska kemudian terdiam. Ia tidak mau membalas perkataan-perkataan Tina karena ia memang tidak ingin mencari musuh. Tidak sama sekali. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara-suara beberapa orang tertawa sambil mengobrol, dan salah satu suara terdengar seperti tidak asing di telinga Siska. Ia mencoba keluar mengintip orang-orang tersebut, dan saat matanya mengarah pada seorang laki-laki yang duduk sambil membersihkan tangannya dengan sebuah tisu,
Jantung Siska seolah hendak melompat keluar. Farhan. Begitulah gumamnya dengan lirih saat Tina keluar membawakan pesanan soda susu milik Farhan dan juga teman-temannya. Ia terlihat begitu sangat akrab dengan Farhan. Nada bicaranya manja dan sedikit menggoda. Nafas Siska turun naik meski ia sudah putus. Tapi entah kenapa saat melihat adegan itu hatinya sangat sakit. Sis, kamu gak apa-apa? Begitulah tegur bosnya. Itu Farhan yang tadi aku ceritakan kepada kakak. Kemudian bos Linda, sebut saja namanya seperti itu, kemudian mengerutkan keningnya. Ia tidak menyangka pemuda tampan berhidung mancung yang kelihatannya dari luarnya adalah pemuda baik-baik itu adalah seorang laki-laki bajingan. Oh, jadi dia. Astaga, dia kan pacar barunya Tina. Hah? Pacar barunya Tina? Iya, memang dia sangat jarang kemari, tapi aku tahu karena Tina sering cerita kepada aku. Siska kemudian terdiam. Ia ragu apakah harus ia merebut kembali Farhan untuk membalas sakit hatinya. Siska, lanjutkan saja apa yang kau rencanakan. Aku tidak mau jika hal yang sama terjadi kepada Tina, dan laki-laki itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepadamu. Begitulah ucap bos Linda. Baiklah kak, kalau begitu, terima kasih. Bos Linda kemudian tersenyum, lalu meninggalkan Siska yang akan bersiap-siap memasak jamur tersebut. Sementara itu bos Linda menyuruh Tina untuk mengambil barang-barang titipannya di rumah Pak Samiun yang baru saja datang dari pasar kecamatan. Tidak beberapa lama kemudian masakan kulat raung itu yang dibuat oleh Siska kemudian matang. Ia menghidangkannya di dalam piring kecil karena jamurnya tidak begitu banyak. Bos Linda kemudian memanggil Farhan, lalu menyuruh pemuda itu untuk duduk di dekatnya. Mereka mengobrol-ngobrol santai tentang pekerjaan dan tempat wisata yang baru saja diresmikan di sana. Saat itulah kemudian Siska masuk dan memberikannya kepada sang bos. Wanita itu tersenyum lalu mengambilnya. Terima kasih ya sis. Saat akan masuk ke dalam, Siska melihat tatapan Farhan yang menatap lekat kepadanya. Kenapa Farhan? Kamu kenal dengan Siska? Tanya bos Linda. Siska pun berlalu. Ah tidak bu, aku tidak kenal, jawab Farhan dengan singkat. Oh iya, ini cicipi dulu jamur sayur makan kami tadi. Begitulah kata bos Linda, dan meski awalnya ragu-ragu, namun karena bujukan Linda akhirnya Farhan pun menyantap jamur itu. Han, nanti malam kita buso yuk, atau bisa dibilang mabuk-mabukan, ajak salah satu temannya yang langsung mengambil beberapa jamur dan memakannya. Kemudian bos Linda kemudian ternganga. Ia bahkan sempat mengatakan jangan. Saat pemuda tersebut memakan sisa jamur di piring itu, Siska yang mengintip sedari tadi terlihat khawatir. Wah, enak sekali jamurnya. Siapa yang mau masak bos? Tanya teman Farhan. Siska, jawab bos Linda tergagap. Pasti cantik orangnya ini, masakannya saja enak luar biasa. Lalu tidak beberapa lama kemudian mereka pun pergi setelah membayar makanan dan minuman yang sebelumnya mereka santap. Itu jamur tidak menimbulkan kematian kan sis? Aduh, mana orang itu tadi ikut memakannya pula. Begitulah ujar bos Linda. Kalau mati sepertinya tidak kak. Soalnya jamur itu aman kok, tidak mengandung racun. Begitulah jawab Siska. Bos Linda menghela nafas dengan lega. Syukurlah kalau begitu. Aduh, aku hampir jantungan tadi sis. Bos Linda menghela nafas dengan lega. Syukurlah kalau begitu. Aduh, aku hampir jantungan tadi sis. Kemudian malam itu Siska tidak bisa memejamkan matanya bareng sekejap pun. Ia kemudian masih terus memikirkan Farhan. Akankah jamur yang tumbuh di peti mati itu benar-benar bisa membuat Farhan kembali kepadanya? Entahlah, tapi semoga saja begitu. 3 hari telah berlalu, Tina terlihat uring-uringan di tempat tidur. Kamu kenapa, Tin? Begitulah tanya Siska. Ah, keluar sana. Aku tidak butuh perhatianmu.
Katustina menjawab pertanyaan Siska, dan saat Siska membuka pintu besi di depan, ia melihat Farhan tengah duduk di atas motornya. Ketika melihat Siska, Farhan bergegas turun dan kemudian menghampirinya. Siska, aku mau bicara sebentar." Meski senang, namun Siska berpura-pura untuk tidak terlalu menanggapi Farhan. "Bicara saja," jawabnya dengan singkat. Aku menyesal sudah meninggalkanmu, Sis. Aku mohon kau mau memaafkan aku." Begitulah ucap Farhan kepada Siska. "Bukannya kau sudah punya kekasih? Dan dulu kau mencampakkan aku begitu saja. Kau bahkan membuatku harus keguguran. Ketika kau mendorongku saat itu, kau sudah membunuh anak kita." Farhan kemudian menggenggam erat tangan Siska. Ia kemudian memohon-mohon dan berulang-ulang kali mengatakan betapa ia sangat menyesal dengan kelakuannya dulu yang telah amat sangat menyakiti Siska. "Aku mungkin bisa memaafkanmu jika kau pergi ke rumahku bersama orang tuamu. Akui semua kesalahanmu di depan mereka, lalu lamar aku." Begitulah ujar Siska. "Apapun, Sis, apapun yang kau minta aku akan melakukannya semuanya," jawab Farhan sungguh-sungguh. "Sampai saat itu, jangan kau temui aku." Begitulah ujar Siska. Farhan lalu kemudian berpamitan kepada Siska dan ia memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Tina yang mendengarkan semuanya, lalu kemudian langsung keluar. Ia memaki-maki Siska diiringi dengan isak tangisnya. Bos Linda tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa diam dan menyaksikan adu mulut antar keduanya. Sampai ketika Tina menampar wajah Siska, Bos Linda langsung menengahi. "Kau harusnya bersyukur bisa lepas dari laki-laki bajingan itu, Tin. Kau tahu, jauh sebelum kau mengenal laki-laki itu, Siska lebih dulu mengenalnya. Bahkan Siska pernah menjadi korban dari si Farhan itu." "Korban? Bukannya di sini aku yang jadi korban kemunafikan kalian berdua? Mulai hari ini aku berhenti bekerja di sini." Begitulah ujar Tina. Bos Linda angkat tangan dan ia tidak tahu lagi harus berkata apa. Tapi ia yakin semua itu adalah yang terbaik untuk kedua karyawannya. Hari itu juga Tina kemudian pulang dari rumah makan tersebut. Jauh dalam hatinya, Siska menyesalkan sikap Tina. Tapi ia maklum karena Tina belum pernah berada di posisi semenyakitkan dirinya yang ditinggal oleh Farhan dalam keadaan hamil dan terluka. Malam itu Farhan datang ke rumah makan dengan keadaan basah kuyup karena kehujanan. Ia kemudian memohon-mohon kepada Linda untuk bisa bertemu dengan Siska. Namun Siska sendiri tidak mau menemuinya. Semalaman Farhan duduk diam di depan rumah makan itu. Keesokan harinya saat Siska membuka pintu, ia melihat Farhan sudah tergeletak dengan wajah pucat. Ia terserang demam yang benar-benar sangat tinggi. Siska yang khawatir lantas meminta izin kepada Linda untuk merawat Farhan di dalam rumah makan. Saat di dalam kamar, Siska membuka baju Farhan yang masih sedikit basah. Kalau kata orang Banjar bilangnya baal. Kalau orang Dayak Bakumpai bilangnya kunyap-kunyap. Ia kemudian menggantinya dengan sarung bermotif bunga-bunga yang ia miliki. Di bagian perutnya terdapat lebam yang sudah mulai membiru. Siska kemudian mengusap-ngusap pipi Farhan dan ia masih sangat menyayanginya. Namun bayangan akan perlakuan Farhan dulu padanya membuat Siska lantas menarik kembali tangan-tangannya itu dari pipi laki-laki tersebut. Lalu kemudian meninggalkannya sendirian. Saat Farhan terbangun, ia langsung mencari keberadaan Siska yang sedang duduk bersama seorang laki-laki yang merupakan teman akrab Farhan. Keduanya nampak bersenda gurau dengan sangat akrab, membangkitkan kecemburuan dari Farhan. "Wah, asu kau Gus, dia itu calon istriku." Begitulah bentak Farhan. Asu dalam bahasa Dayak ngaju yang berarti anjing. "Weh, bukannya dulu kau mengatakan kalau tidak mengenal Siska? Kenapa sekarang malah ngaku-ngaku sebagai calon suaminya?" Begitulah balas Agus membentak. Hampir saja perkelahian keduanya terjadi andai Siska tidak menampar wajah Farhan dengan keras. "Kenapa, Sis? Kenapa?" tanya Farhan menatap Siska. "Kau mau berkelahi di tempat kerjaku dan masih tanya kenapa? Sekarang lebih baik kau pergi dari sini."
aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Begitulah lanjut Siska. Tapi sis, aku sudah memenuhi keinginanmu. Aku sudah ke rumahmu bersama orang tuaku. Aku juga sudah mengutarakan niatku pada mereka untuk menikahimu. Begitulah ucap Farhan sedikit memelas. Siska tersenyum sinis, namun perkataan Farhan seolah tidak memuaskan baginya. Lalu bagaimana dengan keyakinan? Apa kau mau pindah ke agamaku? Begitulah tanya Siska. Farhan lalu terdiam. Kalau kau tidak mau, ya sudah, aku tidak memaksa. Lalu bagaimana jawabanmu tentang pertanyaanku kemarin, sis? Apa kau mau menjadi istriku? Tanya Farhan penuh harap. Kalau iya, apa keluargamu tidak akan membedakan aku? Karena keyakinan kita yang berbeda. Farhan lagi-lagi terdiam. Aku janji mereka tidak akan pernah mempermasalahkan tentang keyakinanmu, sis. Siska mengangguk dan senyum manis di bibir menghiasi wajah cantiknya. Singkat cerita, pernikahan pun diadakan. Mereka menikah secara Islam. Namun kemudian setelahnya diadakan acara adat keharingan yang cukup meriah di rumah orang tua Siska. Pengantin dipalas yaitu tabung tawar menggunakan darah babi. Namun Farhan sempat menolak karena hal itu tidak diperbolehkan dalam agamanya. Tetapi Siska membujuk Farhan sampai akhirnya ia tidak dapat menolaknya. Acara berlanjut sampai malam. Ayahnya Siska masih asik minum tuak bersama beberapa tetangga. Sementara di dalam kamarnya, yaitu Siska sudah tertidur pulas membelakangi Farhan yang kini sudah sah menjadi suaminya. Pernikahan yang sedari awal memang didasari dendam tersebut berjalan dengan begitu sulit jika dilihat dari sudut pandang orang-orang luar. Sebelum berangkat kerja, Farhan lebih dulu memasak dan mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari memasak, mencuci, dan juga lain-lain. Sementara Siska hanya bermalas-malasan di tempat tidur. Saat pulang kerja pun, Farhan masih harus mengerjakan pekerjaan rumah dan kemudian memasak untuk dia dan juga Siska. Tolong timba air dulu, aku mau mandi, suruh Siska saat Farhan akan berbaring dan Farhan tidak bisa membantah. Ia kemudian langsung bangun lagi untuk menimba air. Lalu begitulah pemandangan setiap harinya. Farhan seolah-olah telah dibutakan oleh cintanya pada Siska, sehingga apapun keinginan Siska, ia tidak pernah sekalipun membantah. Tapi suatu hal yang selalu Siska lakukan dan tidak pernah diketahui siapapun termasuk orang tuanya, yaitu seminggu sekali ia pasti membuatkan makanan dari olahan kulat raung atau jamur yang tumbuh di peti mati untuk Farhan. Dan itu terus berlangsung sampai beberapa bulan, hingga di suatu hari Farhan dijemput paksa keluarganya untuk pulang, dan mau tidak mau Siska terpaksa ikut dengan suaminya itu ke rumah keluarganya. Di rumah mertuanya tersebut, Siska diperlakukan dengan sangat tidak baik. Bahkan ia dilarang menyentuh alat-alat makan ataupun peralatan rumah lainnya. Kau tahu orang tuamu memperlakukan aku bagai binatang di rumah ini. Aku sudah tidak sanggup tinggal di sini. Maafkan orang tua aku, sis. Mungkin mereka termakan omongan orang. Nanti aku akan bicarakan pada mereka masalah ini. Begitulah ucap Farhan. Memang mereka tidak suka kepada aku. Kami memang selalu dipandang rendah oleh kalian. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kau harus membawa aku pergi dari sini. Ngontrak atau bikin rumah sendiri. Titik. Farhan kemudian tidak bisa menolaknya. Ia mengikuti semua ajakan Siska. Hari itu juga Farhan ribut dengan orang tuanya. Ia tetap bersikeras untuk pergi dari rumah. Sementara ibunya menangis-nangis memohon kepada Farhan agar tidak meninggalkan rumah. Farhan yang dulu dikenal sebagai orang yang tidak pernah melawan orang tuanya, kini malah berbanding terbalik saat ini. Dan ia bahkan sudah berani membentak dan mendorong orang tuanya. Sampai-sampai kakaknya mengatakan kalau Farhan sudah terkena parunduk atau pelet jahat dari Siska. Mendengar itu Siska marah, namun ia simpan kemarahannya untuk nanti ia luapkan pada Farhan. 3 hari sudah mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan dekat dengan rumah makan milik Linda. Semuanya berjalan seperti biasa sampai di suatu hari Siska lupa memberikan kulat raung pada Farhan. Dan kemudian Farhan terlihat mulai sedikit berani melawan kehendak Siska.
Dan karena tidak mau Farhan meninggalkannya, Siska terpaksa malam itu juga pergi ke area pemakaman untuk mencari jamur itu lagi. Namun karena pada saat itu sudah memasuki musim kemarau, jadi sangat sulit untuk menemukan jamur di raung-raung yang ada di sana. Siska kemudian berjalan sedikit lebih jauh dengan keringat yang sudah mulai membasahi tubuhnya. Jalanan sedikit menanjak dan ia tahu saat itu dirinya sudah berada di sebuah tempat pemakaman yang sangat-sangat tua, yang konon katanya di sana ada raung yang bisa mengejar. Dan karena itulah pemakaman di sana jadi tidak terawat lagi. Siska kemudian berdiri di tempatnya, memandang lurus ke depan dan ia sedikit merasa takut untuk melangkah lebih jauh. Namun dendamnya lebih besar dari rasa takutnya sendiri, sehingga membuat Siska meneruskan langkahnya. Ia kemudian mulai mencari jamur di raung-raung gantung tersebut. Ia mendapatkan beberapa, namun jamurnya masih sangat kecil, hingga mengharuskan Siska untuk mencari di raung selanjutnya. Bau busuk menyengat saat ia melewati sebuah raung. Siska menyoroti raung tersebut dengan senternya. Namun peti mati itu sudah sangat tua, sehingga tidak mungkin mayatnya masih mengeluarkan bau busuk. Ia kemudian melangkah lagi, kali ini di raung berukiran kepala burung tingang atau burung enggang. Siska kemudian menemukan beberapa jamur yang cukup besar-besar. Dengan senyuman senang ia berjalan mendekati ke arah raung. Satu demi satu jamur tersebut ia petik dan kemudian memasukkannya ke dalam wadah yang ia bawa. Akan tetapi saat ia ingin melakukan atau melanjutkan langkahnya, tiba-tiba terdengar suara maretet atau gesekan kayu yang semakin lama semakin terdengar semakin kuat. Dan juga anehnya, pohon-pohon di atasnya bergoyang-goyang seperti terkena angin ribut atau puting beliung. Siska kemudian mulai ketakutan dan ia takut jika akan ada dahan-dahan yang terjatuh dan juga menimpanya. Dengan langkah tergesa-gesa, Siska kemudian berlari mencari jalan keluar dari pemakaman itu yang sudah menjadi hutan tersebut. Namun keanehannya lagi-lagi terjadi saat ia mendongak ke atas. Terlihat dedaunan dari pohon di atasnya berjatuhan. Sepertinya itu bukan disebabkan oleh angin, tapi ada makhluk yang entah apa sedang mengikutinya dari atas pohon. Karena terus mendongakkan kepalanya ke atas, tanpa sadar kakinya masuk ke akar pohon yang menyembul di permukaan tanah. Ah! Teriakan Siska bergema dan senter itu yang ia bawa atau yang ia pegang terlempar beberapa kaki di depannya. Jari kelingking kakinya sudah patah. Siska kemudian menangis. Sakit ngilu jadi satu. Ia kemudian merasakan sakit yang luar biasa. Apalagi ketika suara tawa dari atas pohon terdengar seperti mengejeknya, membuat Siska emosi dan juga mengeluarkan kata-kata kasar. "Sialan, luar kau!" Begitulah bentaknya. "Grebas!" Suara sesuatu jatuh dari atas pohon tepat di dalam semak-semak yang tidak begitu jauh dari tempat Siska berdiri atau tempat Siska jatuh tadi. Bau gosong tercium sangat pekat keluar dari semak-semak. Baunya mirip seperti bulu atau rambut yang sudah terbakar. Siska meringis dan ia berusaha bangun meski kakinya terasa sangat sakit. Namun alangkah terkejutnya ia ketika melihat sosok hitam dengan sayap yang sangat-sangat besar berdiri dalam kegelapan. Suara langkah kaki dari makhluk tersebut membuat Siska bergemetar ketakutan. Napasnya naik turun dan ia berusaha meraih senternya yang masih menyala. Saat sudah dekat dengan senternya, makhluk tersebut mendekat ke arah Siska. Makhluk itu memiliki tarik yang benar-benar sangat panjang, dengan rambut terurai sampai kaki. Siska kemudian terdiam dengan mulut terbuka. Ia tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun dan seakan-akan dirinya pada saat itu kaku. Makhluk tersebut pada saat itu membungkuk. Ia mengerus-ngendus tubuh Siska. Suaranya mirip seperti babi dan meringik seperti kuda. Lidahnya yang panjang menjilat tubuh Siska dan baunya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Brak! Akhirnya tubuh Siska jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Saat Siska terbangun, ia mendapati tubuhnya masih tergeletak di tempatnya di area pemakaman itu. Entah sudah berapa lama ia berada di sana. Siska kemudian memegangi kepalanya.
nyeri yang ia rasa di sekujur tubuhnya. Terlebih dia kemudian di bagian alat vitalnya. Ia merasakan kulit wajahnya benar-benar mengeras, seperti ada sesuatu yang mirip putih telur yang sudah mengering di seluruh wajahnya. Dan kejadian saat malam itu kembali ia ingat, dan pada saat itulah Siska kemudian muntah-muntah. Ia mengeluarkan semua isi perutnya, dan jijik bercampur dengan ngeri, takut campur aduk dan kemudian jadi satu. Siska melihat ke sekelilingnya dan ia berusaha bangun meski tubuhnya benar-benar sangat lemah. Selangkah demi selangkah ia usahakan untuk terus berjalan sampai ia berhasil keluar dari area pemakaman tersebut. Haus dan lapar sudah sangat terasa, gemetar rasanya saat ia berjalan. Singkatnya, meski beberapa kali ia tumbang, namun akhirnya ia bisa untuk keluar dari tempat itu. Ia tersenyum dan sebelum akhirnya kembali terjatuh. Saat ia kemudian terbangun, gelap sudah menyelimuti. Malam telah tiba dan ia tidak tahu sudah berapa jam ia pingsan berada di sana. Langkahnya lemah dan tertatih saat melewati perjuangan yang amat benar-benar susah. Siska kemudian sekarang sudah berhasil sampai di rumah kontrakan yang ia tinggali bersama Farhan. Saat pintu terbuka, Siska kemudian sudah tidak mampu lagi untuk berdiri. Keesokan harinya saat ia terbangun, Farhan sudah berada di sisinya, membuatkan teh hangat manis dan juga sepiring nasi dengan sayur kangkung. Siska makan dengan sangat lahap dan ia benar-benar sangat lapar. "Kemana saja kau, Sis? Sudah 2 hari kau tak pulang, aku cemas mencarimu." Begitulah tanya Farhan. Siska kemudian terdiam sesaat, lalu kembali melanjutkan makannya itu. "Kau marah kepada aku, Sis?" tanya Farhan. "Apa kau ini buta? Kau tidak bisa lihat aku sedang makan?" Bentak Siska, kemudian Farhan terdiam. Ia menunduk seperti anak kecil yang sedang dimarahi oleh ibunya. Sejak saat itu Siska kerap kali melamun dan ia mulai merasakan keanehan-keanehan yang terjadi sekitarnya. Mulai dari bau gosong yang selalu hadir ketika Siska sendirian di rumah. Dan pada malam itu, Farhan datang bersama seorang perempuan ke rumah membuat Siska merengut dan juga marah-marah. "Dia teman kerja aku, Sis. Ada beberapa berkas yang harus dia ambil. Aku mohon kau jangan marah-marah dulu. Ini cuma untuk pekerjaan." Siska mendengus kesal sebelum akhirnya ia pergi ke kamarnya. Di dalam kamar, Siska kemudian merasakan kepalanya terasa sangat pusing. Suara tawa cekikikan riuh terdengar di telinganya. Sampai-sampai dengan tanpa sadar Siska berteriak, "Ah, diam!" Farhan yang berada di luar lantas berlari ke dalam kamar untuk melihat apa yang terjadi kepada istrinya. "Siska, kamu kenapa, Sis?" tanya Farhan sembari duduk di dekat kasur. Dari raut wajahnya ia tampak sangat khawatir pada Siska. Apalagi saat itu Siska seperti orang yang sangat ketakutan. Ia menutup mata dan telinganya rapat-rapat. Entah apa yang telah terjadi kepada Siska. Suara itu, aku benci mendengarnya. Isak Siska menuju ke segala arah. Suara apa, Sis? Tidak ada suara apa-apa di sini. Begitulah ujar Farhan. "Kau tidak dengar, ah? Suara tertawa itu, Han. Suaranya mirip ringkikan kuda." "Kau mungkin sedang tidak enak badan, Sis. Lebih baik kau istirahat saja dulu. Kamu tidur ya?" kata Farhan dengan lembut. Siska kemudian sedikit agak tenang. Ia kemudian melepaskan tangannya yang tadi menutupi telinganya. Kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan silih berganti. Siska mulai tidak fokus dengan apa yang ia kerjakan. Ia bahkan lebih sering melamun dan mengurung diri di dalam kamar. Ia seperti dikejar-kejar sesuatu yang berwujud sangat menyeramkan. Siska sempat berpikir apakah ini bentuk dari sebuah dosa yang telah ia lakukan, atau mungkin sekedar makhluk khayalan yang ia ciptakan sendiri. Tidak, jelas ini bukan khayalan atau lukanya benar-benar nyata, dan hadirnya juga sangat terasa. Makhluk itu benar-benar ada di sekitarnya. Bisa jadi itu adalah Panguluh, atau manusia jadi-jadian yang bisa menyerupai segala bentuk hewan dan juga tumbuhan. Tapi dia siapa? Segala macam pertanyaan bergelut di dalam pikiran Siska. Makin hari sikap Farhan yang manis sudah mulai berubah. Seperti hari itu,
Ia beralasan kerja lembur pada Siska padahal ia baru saja pergi dengan teman kerjanya itu. "Kau jangan bohong kepada aku, Han. Aku tahu semuanya." Begitulah ujar Siska. "Lalu kau mau apa? Kalau aku mengatakan sedang ada tugas dengan teman kerjaku, apa kau akan percaya?" "Tidak, Sis. Kau selalu mengekangku seperti itu. Padahal aku bekerja siang dan malam juga demi keluarga kita. Aku sendirian di rumah. Aku takut. Suara-suara itu selalu ada di sekitarku. Aku takut, Han." "Itu hanya halusinasimu saja, Sis. Mungkin karena kamu selalu membayangkan yang tidak-tidak, makanya sebelum tidur itu berdoa dulu." "Tapi aku tidak tidur, Han. Aku tidak bisa tidur. Aku bangun, aku dalam keadaan sadar saat melihat dan mendengar penampakan-penampakan itu." "Sudahlah, Sis. Aku capek. Tolong jangan mengadukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu kepadaku lagi." Pagi itu kemudian Siska keluar dari rumah pagi-pagi sekali, menaiki sepeda motor menuju ke arah pemakaman Kaharingan yang ada raung gantungnya itu, atau peti mati yang tidak diletakkan atau dimasukkan ke dalam tanah. Ia yang tidak terlalu lihai berkendara tidak berani memasuki jalan setapak dari tanah kuning tersebut, sehingga ia kemudian memarkirkan motornya di pinggir jalan, lalu menutupinya dengan dedaunan agar tidak menimbulkan kecurigaan orang-orang yang lewat di daerah tersebut. Siska kemudian menarik nafas panjang saat melihat jalanan setapak yang menanjak di hadapannya itu. Semoga saja di atas sana benar-benar ada raung orang yang zaman dulu itu, yang sudah banyak sekali ditumbuhi oleh jamur. Begitulah batinnya. Ya, Siska kesana karena sebelumnya mendengar cerita-cerita dari orang-orang tentang pemakaman yang ada di sana. Entah benar atau tidaknya, ia belum tahu. Jalan yang menanjak membuat kaki Siska sedikit agak pegal. Tapi mungkin juga karena akhir-akhir ini tubuhnya memang gampang sekali sakit. Semakin ke atas, rimbunan pepohonan menutupi sinar matahari di jalan bertanah kuning tersebut. Tidak bisa dibayangkan betapa licinnya jalan itu ketika hujan mengguyur. Hampir 30 menit berjalan, akhirnya Siska sampai di area pemakaman. Namun, di sana hanya bekas-bekas galian makam yang terlihat. Sama sekali tidak ada raung ataupun kuburan biasa. Apa benar ini tempatnya? Begitulah gumam Siska. 5 menit ia berdiri di situ menatap kecewa. Lubang kuburan yang sepertinya mayat-mayatnya di sana baru saja dipindahkan ke tempat lain. Tidak mau menyerah begitu saja, Siska kemudian berjalan lebih ke atas lagi, berharap kalau ia akan segera menemukan raung gantung. Bukan digantung menggunakan tali, jadi raung atau peti mati ini biasanya diikat dengan rotan lalu kemudian dimasukkan ke sebuah rumah kecil. Dan kalau di kampung Om, cuma bagian lantai dan atap saja yang ada, dindingnya tidak ada. Begitulah tutur si Omra si penulis. Jadi dari luar saja pasti akan terlihat sangat jelas kalau ada raung di dalamnya. Ukiran raungnya juga bermacam-macam, sesuai permintaan pihak si mati atau peteh atau amanat dari si mati. Mau itu bentuk naga, kerbau, burung enggang, dan lain-lain. Tapi kebanyakan ukiran kerbau dan burung enggang yang sangat sering diminta. Farhan mulai berubah. Jika sampai aku tidak bisa menemukan jamur itu, dia pasti akan meninggalkan aku. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Farhan tidak boleh meninggalkan aku lagi. Begitulah gumam Siska. Wajahnya nampak cemas memikirkan apa jadinya jika ia tidak bisa menemukan jamur-jamur yang tumbuh di peti tersebut. Sudah hampir 2 jam ia berkeliling di tempat tersebut, tapi tidak ada satupun temuan jamur raung di sana. Dan Siska pun mulai menangis. Ia menggila untuk beberapa saat. Di lain tempat, di rumah orang tuanya Siska, mereka didatangi oleh orang tua Farhan. Mereka datang bersama seorang laki-laki berkopiah hitam. Tanpa basa-basi dan bahkan duduk pun tidak mau, orang tua Farhan menceritakan apa yang sudah ia ketahui tentang kelakuan Siska terhadap anaknya itu. "Ini surat-surat sebidang tanah itu. Saya harap kamu bisa menjauhkan Siska dari Farhanku." "Apa-apaan kau ini ya? Apa kau pikir aku hanya menginginkan harta anakmu itu?" Dengan sangat tegas, kami sekeluarga menolak semua ini. Harga diri putriku jauh lebih berharga dibanding surat-surat tanahmu itu. Sekarang kalian keluar dari rumahku. Begitulah ujar ayahnya Siska.
Dengan raut wajah yang memerah karena emosi, orang tua Farhan mengambil kembali surat-surat tanahnya itu, lalu kemudian berjalan keluar dengan perasaan yang tidak bisa dikatakan. Sekitar jam 4 sore, Siska pulang ke kontrakan dengan raut wajah yang sangat lesu. Rumah itu sepi dan tidak terkunci sama sekali. Jantung Siska berasa melompat keluar saat melihat baju-baju Farhan sudah hilang tidak tersisa. Farhan, Farhan kau kemana Farhan? Ujar Siska setengah menangis, sembari mencari baju suaminya di dalam lemari. Tasnya juga sudah benar-benar tidak ada. Siska kemudian menangis. Ia tidak tahu harus berbuat apa pada saat itu. Tiba-tiba Siska muntah dan muntahannya mirip seperti kotoran manusia. Tubuhnya benar-benar sangat melemas dan juga terasa sangat sakit. Keesokan harinya, saat ia terbangun, ia masih ada di posisinya tadi malam. Siska kemudian mual ketika melihat muntahannya bekas semalam. Aku sakit apa sebenarnya? Kenapa aku memuntahkan kotoran seperti itu? Ucapnya bergetar takut dan cemas ia rasakan. Kemudian ada suara ketukan pintu, yaitu ketukan pintu di depan yang membuatnya bergegas berlari. Namun ketika berada di depan pintu, ia melihat ayahnya sedang berada di luar dengan membawa mandaunya. Siska, buka pintunya Siska, panggil sang ayah dengan jantung yang masih berdegup kencang. Siska kemudian bergegas membersihkan bekas muntahannya semalam, lalu kemudian membasuh wajahnya dengan sedikit air. Ayo pulang sis, si Farhan itu sudah menceraikanmu. Kemarin orang tuanya itu datang ke rumah kita dengan sangat tidak sopan. Begitulah ujar ayahnya. Kaki Siska terasa lemas, padahal belum puas rasanya ia melihat penderitaan Farhan. Bereskan semua barang-barangmu, kita pulang sekarang. Siska kemudian menghela nafas panjang. Tidak berani ia membantah perkataan ayahnya sama sekali. Saat akan pergi, kemudian Siska kembali menoleh ke rumah kontrakan tersebut. Lalu motor ini bagaimana, Mai? Bawa saja, itu sudah menjadi milik hakmu. Seminggu telah berlalu. Awalnya Siska sudah mulai menjalani hidupnya seperti dulu. Namun entah kenapa sudah 2 hari ini dia sering mengigau menyebut-nyebut nama Farhan. Bahkan Siska kemudian mulai mogok makan dan terus menggumamkan nama Farhan. Siska, makan ya nak, dari kemarin kamu belum makan. Begitulah ujar ibunya untuk membujuknya agar dia makan. Air matanya menetes melihat anak perempuannya itu ya seperti orang gila. Terus-terusan menyebut nama-nama Farhan tiada henti, yang bahkan sekarang tidak diketahui berada di mana. Farhan, Farhan, kamu di mana? Gumamnya dengan pilu. Siska, Farhan sudah pergi, dia tidak akan kembali. Kalian sudah berpisah, nak. Begitulah ujar ibunya. Siska kemudian menoleh ke arah sang ibu. Dengan kasar ia menyerang ibunya sampai wanita tersebut hampir kehabisan nafas. Untungnya ayah Siska datang tepat waktu, sehingga ibunya masih bisa selamat pada kala itu. Akhirnya sepanjang hari itu, Siska diikat atau dipasung agar tidak menyerang orang lain. Ayah Siska bekerja lebih keras lagi untuk mengobati Siska dari penyakit yang menurutnya adalah perbuatan seseorang. Sampai suatu malam setelah semuanya siap, seorang basi atau sebutan untuk dukun atau orang yang bisa mengobati penyakit-penyakit gaib datang ke rumah Siska. Suara tawa Siska terdengar sangat menyeramkan. Beberapa orang yang bergerombol di luar saling tatap dan juga bergidik. Ritual pengobatan pun dilakukan setelah agung dibunyikan. Orang-orang termasuk keluarga Siska menjauh, karena sepertinya Basi sudah mulai beraksi. Basi mulai kemudian mengelilingi Siska seraya menari. Ritual pengobatan itu dinamakan babalian. Semakin cepat agung dipukul, kemudian semakin recap juga tarian dan hentakan kaki si Basi. Siska kemudian mulai meraung, berteriak, dan juga menangis. Basi kemudian mendekati Siska dan menatap lekat pada kedua bola mata Siska. Lalu kemudian dia tersenyum menyeringai. Ia mengambil sesuatu dalam rambut Siska yang terikat, sesuatu yang langsung ia genggam dan kemudian Basi tersebut menjilati Siska dengan lidahnya yang besar, panjang dan juga berwarna hitam.
Setelah itu si Basi atau Om tidak tahu penulisan untuk Basi itu Basi atau Base. Menari-nari sambil melangkah keluar. Ia kemudian mengelilingi orang yang bergerombol di luar. Lalu kemudian ia bertingkah seperti sedang berkelahi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Lalu kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Sang Basi duduk dengan kepala menunduk dan untuk beberapa saat kemudian ia tersadar. Setelah sadar, barulah ayahnya Siska berani mendekat. "Bagaimana?" tanya ayah Siska, dan kemudian Basi itu mengangguk. "Kita lihat di malam ketiga. Yang mengganggunya sudah kukembalikan. Hanya saja kemungkinan dia kembali dan juga masih ada. Jadi kita selesaikan dulu sampai malam ketiga." Ayah Siska kemudian menghela nafas dan ia tahu ritual pengobatan atau babalian itu pasti diadakan 3 malam berturut-turut. "Ya sudah, baik kalau begitu." Begitulah ucapnya kemudian. Siska sudah agak meninggal dan meski masih tidak bisa diajak bicara, tapi ia kemudian tidak lagi menyebutkan nama Farhan. Ritual babalian di malam kedua berlangsung tanpa ada kendala ataupun perlawanan dari Siska. Namun ketika Basi menjelati tubuh Siska, Siska memuntahkan banyak sekali darah kental dan juga segumpal bulu yang nampaknya berasal dari hewan. Siang harinya, Siska kemudian sudah mulai menanggapi saat diajak bicara oleh orang tuanya, meski bicaranya masih sepatah dua patah kata saja. Malam itu kemudian merupakan malam ketiga dari ritual penyembuhan Siska. Sebelum ritual itu dimulai, Basi meminta keluarga Siska untuk meninggalkan mereka berdua terlebih dahulu. Siska ingat apa yang dikatakan sang Basi ketika mereka ditinggal berdua. Basi itu kemudian mengetahui sepenuhnya tentang rahasia Siska, mulai dari kulat raung sampai pada ia sudah bertemu dengan makhluk aneh di area pemakaman. "Meski aku sudah tahu semuanya, tapi untuk syarat kau harus mengakui semua kesalahanmu," ucap sang Basi dan Siska menyeka air matanya. Aku terpaksa melakukan itu karena..." Siska kemudian mengakui kesalahannya dengan terbata-bata. "Apapun itu, anggaplah sebagai pelajaran untuk kedepannya, dan jangan pernah kau ulangi lagi kesalahan-kesalahan semacam itu. Aku tidak menyalahkanmu, tapi juga tidak membenarkan apa yang kau lakukan. Manusia memang tempatnya salah dan juga dosa. Maka dari itu, agar hati dan jiwamu tenang, tidak selalu dibayang-bayangi oleh dendam, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan," ucap sang Basi dengan bijak sembari tersenyum kepada Siska. Siska kemudian terisak dan hatinya sekarang lebih tenang dan juga damai. Dengan satu kali helaan nafas, Siska kemudian terjatuh tidak sadarkan diri. Dalam ketidaksadarannya, Siska kemudian bermimpi ia sedang berada di sebuah tempat dengan tanah merah di sekitarnya. Di tempat itu sangat luas dan tidak berujung. Sejauh mata memandang hanya melihat hamparan tanah berwarna merah di sana. Seorang wanita berpakaian merah yang entah datang dari mana mendekatinya, memegang tangan Siska lalu membawanya pergi. Namun tiba-tiba terdengar suara agung, begitu pelan namun cukup jelas di telinganya. Seorang laki-laki dengan rambut sebahu yang kusut awut-awutan, serta memakai ikat kepala yang ada bulu burung enggang, menarik Siska menjauhi wanita tadi. Lelaki itu bertubuh kekar tanpa baju dan hanya mengenakan celana dari kulit pohon. Ia tidak bersuara sedikit pun. Seiring langkah keduanya, tanah yang dipijak mulai berubah warna. Dan sesaat kemudian Siska tersadar dan mendapati dirinya tengah berada di ruangan tengah rumahnya. Terbaring di atas kasur dan di dekatnya ada seorang Basi yang masih menari-nari. Lalu setelah ritual selesai, Siska dimandikan dengan air mayang dan juga bunga 7 rupa. Setelah itu keadaan Siska benar-benar sudah pulih. Ia sembuh dan sudah bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Dan sampai cerita ini ditulis, sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan ya teman-teman. Semoga ada hikmah yang bisa diambil atau dipetik dari cerita kali ini. Dan cerita pun akhirnya selesai. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak atau menonton video ngulik sejarah pada kali ini ya teman-teman. Semoga di cerita kali ini kalian bisa mendapatkan suatu hal yang bisa berguna untuk kalian semua.
dan juga ambil yang baik, dan juga selalunya buanglah yang buruk. Semoga cerita kali ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Dan terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan share video kali ini ya teman-teman, agar channel ini bisa lebih berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta tekan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.